Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya bersama Ardana Production. Salam terbaik, sehat selalu, bahagia selalu buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Nah, video kali ini dulur ya, saya akan reviewkan sebuah driver NX14000 BTL ya. Ini sudah inbalance dan juga sudah dilengkapi limiter, jadi sangat aman sekali, sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang menginginkan sebuah CT trafo kecil ya, minimal CT 45 ya, menghasilkan output daya yang besar tentunya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan trafo yang ada. Mungkin dulu-dulu sebelum upgrade power itu kan ampernya ada yang besar mungkin di rumah ya. Ini buat teman-teman yang suka ngerakit power, ini bisa mengaplikasikan, memanfaatkan trafo yang dulu-dulu kita pakai dan sekarang kita standby kan, kita diamkan di etalase. Nah, itu kita bisa manfaatkan ya, memanfaatkan trafo yang lama. Misalkan daripada diobrak-abrik trafonya dijual dan itu mengeluarkan tambah biaya, dan tentunya bisa dimanfaatkan ya, minimal CT 45 ya. Nah, kalau teman-teman di rumah ada CT 45 ke atas, itu bisa dipakai atau layak dipakai buat mensuplai driver ini dulur ya. Nah, kemudian driver ini juga mampu disuplai CT 90, CT 100 juga oke. Nah, sebelum saya ulas lebih panjang lebar, jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya itu mulai dari tegangan 45 VAC sampai 100 VAC ya. Nah, kali ini saya ngetesnya pakai CT kecil karena apa? Mungkin teman-teman di rumah adanya CT 45. Nah, kalau menggunakan CT 45 ini ada 3 bagian R shunting ya. R yang perlu dirubah-rubah pada saat kita main tegangan di CT-CT tertentu. Nah, semisal saya mulai dari pre-driver ya. Nah, ini bagian pembatas tegangan atau penurun tegangan dari bagian IC balance sama limiter. Nah, di sini yang tadinya itu 10K, itu kalau saya pakai di CT 45 itu saya pakai di sini adalah 5K6. Kemudian yang tadinya di sini 10K di bagian pre-driver ya, bukan di op-amp. Nah, ini tadinya 10K, itu saya gantikan dengan 5K6. Nah, di sini masih 220 ohm karena saya ukur itu masih rentang aman di CT 45, ini di 220 ohm. Nah, kemudian pada poinnya, kalau menggunakan CT kecil teman-teman harus mengukur di bagian zener di pembatas ini ya. Yang ini diturunkan ke 15 volt, yang ini diturunkan ke 12 volt. Nah, poinnya ini, bentar. Nah, poinnya teman-teman, ini saya aplikasikan di CT 45 ya. CT 45 dari trafo atau CT ke plus itu ketemunya 61 volt DC. Nah, teman-teman pada saat mengaplikasikan di tegangan CT 45 harus mengukur di bagian ini poinnya. Supply-nya di kaki tengah-tengah IC ini. Nah, ini ketemu harus 12 volt minimal ya. Karena di sini zenernya yang dipasang pada PCB itu harus dipasangkan 12 volt ya. Nah, ini plusnya pin nomor 4 IC ini harus 12 volt. Nah, ini kemudian minnya itu di nomor berapa ya, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Minnya nomor 11 itu min 12 volt. Kemudian di sini, nah ini R-shunt yang ini harus 15 volt dan sama juga yang min harus 15 volt. Pada dasarnya kalau teman-teman mengaplikasikan pada CT 45 itu harus pas ya, di sini harus 12 volt dan di sini harus 15 volt. Yang penting tercukupi untuk suplai IC ini ya, minimal 12, sekian gitu aja. Tapi kalau menggunakan CT besar, misalkan CT dari trafo punya CT 75 volt, CT 90 volt, R ini nilainya harus dari atas dulu, dari atas misalkan 12K, 10K. Nah, kita pakai yang dari atas dulu. Kalau kita menggunakan 12K, di sini belum mencapai 12 volt, ya kita rubah lagi, hambatannya diturunkan mungkin ke sekitar 8K2. Nah, itu sudah mencapai 12, sekian. Terus sama juga ini sebanding ya, R ini sebanding. Kalau di sini diturunkan 5K6, di sini juga 5K6, di sini 10K, di sini 10K, 4K7, di sini 4K7. Kalau CT45 itu saran saya ini dipakai 5K6. Lanjut
pada bagian driver ini yang perlu diingat adalah di sini kita harus set off dulu untuk limiternya ya, diputar ke kiri. Jadi limiter tidak berfungsi kalau diputar di sini. Nah, kalau semuanya sudah pas, sudah tercukupi supply dari preamp driver, IC BTL sama limiter, dan di sini semuanya sudah cocok. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu pengukuran DCO bias ya. Itu usahakan harus betul-betul pas ya. Saya rubah ke milivolt buat pengukuran DCO bias juga ya. DCO kita cek out speakernya di sini masih menggunakan milivolt ya satuannya di skala AVO. Nah, kita harus set sekecil mungkin ya. Satuan mili itu sangat-sangat presisi banget ya dulur ya. Nah, itu sudah saya set. Coba kalau di satuan volt. Nah, udah 0,0 kan, biasanya di 0,2 sama juga. Nah, sama ya, kita pindah-pindah, kita naikkan untuk biasnya di 0,325. Kalau sistem BTL kayak gini itu kisaran 325 saja udah cukup ya, atau 330. Nah, sama lur, biasanya sangat stabil sekali. Oke, tak tambah lagi. Aku biasanya marem ke biasa gede ya, tak tambah lagi. Yang penting gunakan final original loh ya, S336. Terus ganti yang sini juga. Kita membaca DCO dulu. Nah, DCO nya masih 0,08. Kalau bisa sekecil mungkin ya. Gimana VR DCO di sini? Ini VR bias. Nah, di sini udah terbaca 0,04. Kebablasan lor. Nah, ini udah sama tadi ya, 0,01. Karena ini menggunakan skala milivolt. Dan kita cek di sini berapa? 249, 256. Itu hampir sama. Gak apa-apa. Kita naikkan tadi di sebelah yang tes driver 1 itu kita samakan. (331, 325). Coba kita balance, kita seimbangkan. 334, 324. Gak apa-apa selisih. Nah, kalau sudah begini, kita pembacaan pada osiloskop mengatur limiter. Jadi mengatur limiter itu kalau sama sekali masih menjumpai driver itu menggunakan osiloskop ya. Jadi ketemu titik klipnya, limitnya di mana itu ketemu di sini sampai saat-saatnya itu terbaca. Oke. Sebelumnya kita kalibrasi dulu inputnya, input ke driver ini pada saat posisi volume. Ini volumenya mana ini? Oh, ini volume mentok ya. Kita fungsikan avometer di sini di volt AC. Jadi kita mengkalibrasi input ya, volume mentok itu harus ketemu 1,4. Oke. Nah, itu ini inputnya, posisi volume geduk ini karena tak taruh di bawah ya volumenya. Gak apa-apa, yang penting pengukuran di sini real ya. Nah, ini 1,4. Nah, di sini kan nampak cacat ya, nampak cacat. Mengatur limiternya begini dulur ya. Avometer ini
ya kita fungsikan mengukur out speaker. Jadi kita atur seperti ini, itu kita mencari titik aman power itu di berapa volt AC out speaker, dan di sini nampak di pembacaan OSC itu tidak cacat ya. Jadi gelombang sinus itu penuh, mulus, tidak kotak. Oke, nah fungsi nggak kira-kira limiter ini? Harus fungsi, karena nggak buat apa dipasang kalau nggak fungsi. Nah, amati ya teman-teman ya, di input 1,4 volt. Nah, kita kalibrasi tadi sudah ya, kita cari sampai output ini atau OSC ini sampai tidak cacat. Nah, ini sudah mulai nampak, dan di sini AC out speakernya turun ya. Nah, tak setting di 81 volt AC. Itu kalau menggunakan ampere besar, volt besar segini, wah luar biasa dulur ya. Misalkan ampernya ketemu di tang ampere, nanti pada saat di load beban itu sekitar 25, kekalikan 80 sudah berapa ribu, 1000 berapa gitu. Nah itu pasti ya. Nah ini ya tampilannya di osiloskop, sinusnya bagus gitu ya, tidak cacat, dan out speakernya di 81 volt AC. Dan di sini, nah itu dulu ya, coba tak matikan flashnya, limitnya nyala, dan pada saat kita tutup maka di sini limitnya mati. Nah, dan di sana sinyalnya kotak ya. Kita kembalikan di out speaker 80. Nah, berapa tadi? Sampai tidak cacat di osiloskop. Itu untuk mengkalibrasi input dan melihat outputnya tanpa beban ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan driver ini menurut saya rekomendasi sekali buat teman-teman yang suka ngerakit, dan ini menjadi solusi volt kecil trafo, ampere besar kita manfaatkan. Jos. Oke, terima kasih.